Di awal film kita langsung dibawa ke sebuah pertunjukan menyanyi dengan seorang artis cantik yang bernama Madeline. Pertunjukan itu dihadiri juga oleh temannya yang bernama Helen dan calon suaminya yang seorang dokter plastik bernama Dr. Ernest. Helen sengaja membawa Ernest untuk bertemu Madeline dengan maksud untuk menguji iman dan kesetiaan dari calon suaminya itu. Karena sebelumnya setiap calon suami Helen selalu gagal uji iman dan berakhir di pelukan Madeline. Ternyata Ernest juga gagal uji iman dan berakhir di pelaminan bersama Madeline. 7 tahun kemudian setelah ditinggal menikah, Helen menjadi gendut dan jelek. Bahkan kehidupannya berantakan hingga dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Ketika waktunya konseling, Helen lagi-lagi mengungkit soal Madeline yang membuat para pasien lain yang mendengarnya menjadi tambah frustasi. Sang dokter yang ikut kesal kemudian menegaskan agar Helen bisa melenyapkan Madeline dari pikirannya. Akan tetapi Helen mengartikan lain dan berniat untuk balas dendam. What? You're absolutely right. 14 tahun berlalu, ternyata kehidupan rumah tangga Ernest dan Madeline tidaklah harmonis. Bahkan karir Ernest menjadi hancur. Dari yang dulunya sebagai dokter bedah plastik, kini bekerja sebagai tukang hias jenazah. Tak lama kemudian Madeline mendapatkan undangan peluncuran buku dari temannya sekaligus saingannya, yaitu Helen. Dan sebelum datang ke acara, terlebih dahulu Madeline mengunjungi klinik kecantikan untuk melakukan permak ulang. Saat itu Madeline tidak diizinkan permak ulang karena baru melakukannya 3 minggu yang lalu. Akan tetapi ketika Madeline kebingungan, pemilik klinik tiba-tiba muncul dan memberikan kartu nama seseorang yang kabarnya merupakan pakar kecantikan karena bisa membuat seseorang awet muda dan cantik selamanya. Malam harinya Madeline mengajak Ernest untuk datang ke undangan dengan harapan melihat Helen dalam keadaan sangat buruk seperti yang Madeline ketahui. Namun tanpa diduga, Helen yang sekarang ternyata sangat cantik, sangat seksi, bahkan terlihat awet muda walaupun di usianya yang sudah genap 50 tahun. Demi membalaskan dendam kesumatnya, Helen lantas mengadu domba dengan berkata bahwa hidup Ernest yang hancur sekarang akibat ulah dari Madeline. Setelah mendengar percakapan mereka, Madeline menjadi kecewa. Ditambah lagi dia akhirnya mengetahui bahwa kekasih gelapnya yang telah berselingkuh dengan gadis yang jauh lebih muda darinya. Semua kejadian itu membuat Madeline bersedih, bahkan semakin frustasi. Ketika melihat kenyataan bahwa dirinya telah menua. Namun ketika akan mencari make up, Madeline menemukan kartu nama pemberian pemilik klinik yang telah dirobeknya dan memutuskan untuk datang menemuinya. Singkat cerita, sampailah Madeline ke alamat yang dituju yang terlihat seperti kastil Dracula. Di sana dia disambut oleh Alice, seorang wanita yang dikatakan pakar kecantikan dan mengaku bahwa dia sudah berumur 71 tahun. Sure, why? You're scared as hell of yourself. Alice yang sudah mengetahui tujuan dari Madeline akhirnya menawarinya sebuah ramuan yang sanggup membuatnya tetap cantik dan awet muda selamanya. Di sisi lain, Helen ternyata datang menemui Ernest dengan tujuan untuk menggodanya sekaligus mempengaruhi Ernest agar mau bekerja sama dengannya untuk membunuh Madeline. Bahkan Helen berencana untuk memasukkan racun ke dalam minumannya, kemudian dibuat seakan-akan Madeline kecelakaan. Madeline is dead. We're free. Akan tetapi rencana itu ditolak oleh Ernest dengan alasan tidak ingin berbuat kejam. Scene berganti ke Madeline yang ditawarkan ramuan itu. Ternyata ditolak olehnya karena harganya yang sangat mahal. How old would you guess I am? 28. 23. I am 71 years old. That's what it does. Akan
Akan tetapi setelah Alice menunjukkan khasiat ramuan itu, seketika tangan keriput Madeline menjadi mulus kembali, yang akhirnya membuat Madeline berniat membelinya. Namun Alice mengingatkan agar ramuan itu selalu dirahasiakan dan tidak lupa untuk selalu menjaga tubuhnya. Tanpa dipikir panjang, Madeline langsung meminum ramuan itu dan seketika khasiatnya langsung terasa. Bahkan tidak hanya semua keriputnya yang hilang, tubuhnya pun kembali mengencang seperti wanita remaja. Setelah itu Madeline pulang dan terjadilah pertengkaran dengan Ernest. What did you say? I called you cheap, Madeline, because that's what I think of you. A real man, not some drunken, broken down, flaccid undertaker who is just as dead below the waist as his clients are. Hey, I might have more fun with one of your clients. Lalu Ernest emosi dan mendorong Madeline hingga jatuh dari tangga. Akibat dari insiden itu, Madeline tewas seketika dengan leher terpelintir dan patah tulang di berbagai tempat. Dengan panik, Ernest langsung menghubungi Helen untuk memberitahu bahwa dia tidak sengaja telah membunuh Madeline. Namun siapa sangka ketika Ernest sedang berbicara lewat telepon, Madeline tiba-tiba bergerak dan marah pada Ernest dengan keadaan kepala terbalik. Ernest! Ernest! You pushed me down the stairs. Ernest terkejut dan tidak percaya. Lalu Madeline juga terkejut ketika melihat keadaannya yang kini tidak normal. Apalagi dia yang kini tidak merasakan sakit, mencoba untuk membetulkan kepalanya sendiri. I can see my ass. There's something really wrong with your neck, too. I would say so. I would frigging well say so. Yeah. What's wrong with me? But nowhere to begin, Madeline. For God's sake. Honey, I think I need a doctor. Ernest kemudian membawa Madeline ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun setelah dokter memeriksa, dia pun terkejut dengan semua keanehan yang terjadi. Mulai dari banyaknya tulang yang patah, jantung Madeline yang ternyata berhenti berdetak, serta suhu tubuh yang dingin bagai mayat yang membuat Madeline menjadi pingsan setelah mendengarnya. Where are all the doctors? Bahkan dokter yang tadi memeriksa Madeline akhirnya tewas karena terkena serangan jantung. Setelah Ernest kembali ke ruangan, dia mendapat kabar bahwa Madeline telah dibawa ke kamar mayat karena dinyatakan meninggal. Namun Ernest yang penasaran mencoba datang ke sana untuk memeriksanya. Dan benar saja, dari dalam peti mati terdengar suara Madeline yang ternyata tetap hidup. It's me, darling. I fainted. I woke up and it was all dark and Selanjutnya Ernest dan Madeline kembali ke rumah dengan dipantau oleh Helen secara diam-diam. Bahkan Ernest dipergoki telah membeli cairan formalin dengan jumlah yang sangat banyak. Ternyata semua cairan itu dipakai untuk mengawetkan tubuh sekaligus mengecat tubuh Madeline yang kini memutihkan raganya telah mati. Ketika Ernest menuju lantai bawah, dia bertemu dengan Helen yang sengaja datang untuk menguburkan Madeline. Akan tetapi Madeline yang ternyata tidak mati justru mendengar semua perkataan Helen yang menjelek-jelekan dirinya. Alhasil Madeline yang saat itu marah kemudian datang menemui Helen dan langsung menembaknya hingga tewas di tempat.
Kemudian di saat Ernest dan Madeline akan membungkus mayat Helen, ternyata Helen juga tidak mati walaupun dengan keadaan perut berlubang. Akhirnya terungkap bahwa Helen telah meminum ramuan yang sama dengan Madeline, ramuan awet muda yang ternyata membuat pemakainya hidup abadi. Saat itu Helen dan Madeline langsung bertengkar, bahkan saling menyerang satu sama lain, hingga membuat mereka akhirnya menyadari bahwa pertengkaran ini tidak ada habisnya, karena mereka berdua telah hidup abadi. Ini mereka berdua saling meminta maaf dan kemudian mendatangi Ernest untuk meminta agar tubuh mereka diperbaiki. Ernest ketika itu setuju, namun dengan satu syarat, yaitu setelah semuanya selesai dia akan pergi dan mereka berdua dilarang untuk mengganggunya. Akan tetapi setelah permak tubuh selesai, mereka berdua ternyata sama-sama mengerti bahwa tubuh mereka harus selalu diperbaiki. Maka dari itu mereka akhirnya sepakat untuk membuat Ernest tidak pergi dengan cara membuatnya pingsan, yang kemudian dibawa ke hadapan Alice untuk diberi ramuan agar Ernest sama-sama hidup abadi bersama mereka. Saat itu Ernest hampir saja tergoda untuk meminumnya, akan tetapi setelah dirinya berpikir, dirinya menjadi sadar bahwa hidup abadi tidaklah enak dan semua itu melawan hukum alam. Akhirnya, agar bisa kabur, Ernest memutuskan untuk berontak hingga dirinya berhasil selamat. 37 tahun kemudian, di sebuah gereja terlihat acara pemakaman untuk mengenang kepergian Ernest yang telah meninggal dunia. Di luar dugaan, di acara pemakaman itu Helen dan Madeline ternyata juga hadir. Namun mereka kemudian pergi karena meributkan cat semprot yang hilang. Di akhir film, kini wajah mereka berdua terlihat sudah rusak parah. Dan saat mereka berjalan sambil bertengkar, mereka berdua terpeleset kaleng cat hingga jatuh dari tangga, yang membuat tubuh mereka hancur berantakan tanpa bisa memperbaiki satu sama lain. Film pun selesai.